Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 27 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita.
Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan menghendaki kita berbuat baik. Pikiran manusiawi menciptakan sebuah dikotomi bahwa Tuhan menghukum yang jahat dan bergembira dengan yang berbuat baik. Yehezkiel mencatat bahwa Yahweh tidak bergembira atas terhukumnya atau matinya seorang jahat. Yahweh lebih bergembira karena seorang jahat meninggalkan kejahatannya dan tidak lagi hidup dalam kejahatannya. Atau sebaliknya, jika seorang baik yang sudah melaksanakan kebaikan tiba-tiba meninggalkan semua perbuatan baik itu dan membelenggu dirinya dengan perbuatan jahat, semua yang baik sebelumnya tidak menjadi alasan Yahweh melupakan kejahatannya. Saudara terkasih, di sini logika manusiawi diuji dan sangat jelas tidak sama dengan logika ilahi Tuhan. Bahkan kita bisa melihat bahwa keadilan dari sudut spiritual bukan model keadilan manusiawi. Bayangkan nilai-nilai lain seperti mengampuni, memaafkan, mencintai, dan seterusnya selalu ada kadar tertentu, entah pada luasnya, lebarnya, dalamnya, selalu berbeda. Kita sebagai manusia melihat semua hal sebagai balas jasa. Saya mengampuni, orang lain juga harus melakukannya bagiku. Saya memberi dan saya juga mendapat. Mari kita ingat bahwa dalam Injil Lukas bab 14 ayat 7-24 mengatakan, Yesus mengajarkan bahwa apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula,
dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudari terkasih, Tuhan menghendaki kita berbuat baik bukan untuk saling berbalas, melainkan demi perbuatan baik itu sendiri. Setiap perbuatan baik harus datang dari hati yang baik, yang mencintai, yang memberi dengan tulus. Perbuatan baik itu harus menjadi kebiasaan, sebab adalah syarat keselamatan bersamanya, bukan hanya dalam saat-saat tertentu dan kepada orang-orang tertentu. Aspek lain yang ditekankan dalam proyek keselamatan bersama Tuhan adalah kerendahan hati dan belas kasih antara sesama sebagai saudara. Membunuh adalah sebuah dosa besar. Namun marah kepada seorang saudara juga sama beratnya dengan membunuh, sebab menandai kesombongan hati manusia. Oleh sebab itu, buat apa memberi persembahan kepada Allah jika relasi dengan sesama, disposisi hati masih penuh dengan dendam, marah, dan kesombongan? Mari kita ingat kata-kata Yesus ini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.